Jangan lupa subrek sama tombol ring. Oke, yang di pojok itu yang di pojok. Di video kali ini kita akan bahas tentang kesalahan-kesalahan dalam memelihara ikan cana. Jadi saya habis ngobrol nih sama hobi senior tentang hal ini, dan ternyata masih banyak banget keepers yang melakukan kesalahan dalam memelihara cana, termasuk saya sendiri. Jadi apa aja sih kesalahan-kesalahan dalam memelihara ikan cana yang sering dilakukan para keepers? Langsung saja, kesalahan yang pertama yaitu tidak mengetahui informasi tentang ikan cana yang dipelihara. Nah, ini masih banyak terjadi, terutama oleh keepers yang memelihara ikan cana hanya ikut-ikutan tren. Jadi alangkah baiknya jika kita mencari informasi tentang si ikan terlebih dahulu ketika akan memelihara. Hal ini bertujuan agar kita tidak salah treatment atau salah penanganan ketika kita memelihara ikan cana. Yang kedua, yaitu tidak memahami karakter ikan. Karakter setiap ikan itu berbeda-beda, jadi treatmentnya pun beda. Antara settingan tank, treatment mental, treatment gondrong, atau treatment warnanya. Kesalahan yang ketiga, terlalu push pakan. Ini juga sering terjadi terutama oleh keepers yang masih awal-awal bermain ikan cana. Kenapa sih nggak boleh dipush? Jadi kalau ikan cana dipush pakan itu nanti mentalnya susah naik. Kemudian ikan jadi terlalu gemuk, nggak elegan dan kurang pantas buat dipandang. Terus punggungnya juga berpunuk dan biasanya sirip-siripnya itu kecil, sirip dorsal, anal, dan ekornya. Kesalahan yang keempat, tank terlalu kecil atau terlalu luas. Jadi ukuran tank harus sesuai. Kalau terlalu kecil, ikannya kasihan. Kalau terlalu luas, buat galak itu biasanya lebih lama. Dan ukuran tank yang ideal untuk ikan cana yaitu minimal panjangnya 2 kali panjang tubuh si ikan, dan lebar minimal 1 kali panjang tubuh si ikan. Kesalahan yang kelima, suhu air terlalu rendah atau terlalu tinggi. Nah, ini pentingnya mengetahui informasi tentang si ikan. Kita jadi tahu idealnya suhu air untuk ikan cana yang kita pelihara itu berapa. Misal cana oranti. Cana oranti itu berasal dari tempat yang dingin. Jangan sampai kita melihara cana oranti itu malah dikasih heater atau cana maru. Jangan sampai kita pelihara cana maru itu malah dikasih chiller. Kesalahan yang keenam, settingan tank yang tidak sesuai. Settingan tank yang tidak sesuai dapat menyebabkan si ikan sulit untuk perform. Jadi sebisa mungkin settingan tank harus sesuai untuk si ikan. Dan untuk settingan tank, kita bisa mencari referensi di grup-grup Facebook, Instagram, dan sebagainya. Kesalahan yang ketujuh, pemberian pakan yang salah. Setiap jenis ikan cana memiliki kebutuhan pakan yang berbeda-beda, dan pakan dapat mempengaruhi perform si ikan. Contohnya untuk memunculkan warna, bunga, ataupun dot pada ikan. Misalkan blue pulcra diberi pakan premium blue, atau pulcra red strip diberi pakan premium red, atau cana maru diberi pakan premium red, premium yellow, ataupun udang, dan sebagainya. Jangan sampai pakannya itu nggak nyambung sama si ikan. Kesalahan nomor 8, yaitu malas mengganti air. Kebersihan dan kesehatan air sangat berpengaruh bagi pertumbuhan si ikan.
Jangan sampai air menjadi sumber penyakit untuk si ikan. Jadi kalau misalkan air sudah kelihatan kotor, kotoran-kotoran itu nggak mau ngendap, itu tandanya air harus diganti. Dan biasanya kayak gini kita males buat ganti air, jadi jangan sampai kayak gitu, karena bisa jadi air yang kotor itu bisa menjadi sumber penyakit bagi si ikan. Kesalahan nomor 9, tank tidak ditutup. Ikan cana sangat terkenal dengan sebutan atlet lompat indah. Maka memberi penutup tank sangat wajib bagi ikan cana. Bahkan meskipun settingan tank udah dibikin senyaman mungkin, serimbun mungkin, tapi kalau ikan lapar itu dia bakal nyari makanan. Apalagi kalau sampai ada serangga terbang di atas tank atau cicak dan sebagainya, maka otomatis si ikan bakal lompat keluar dari tank. Kita bisa menutup tank dengan papan, kaca, triplek, ram kawat, ataupun kardus. Nah, kalau misalkan ikan lompat penutupnya nggak kuat nahan, itu kita wajib memberi pemberat. Kesalahan nomor 10, lampu menyala 24 jam. Sebenarnya kalau lampu nyala 24 jam itu nggak begitu berpengaruh buat si ikan. Hanya saja kalau lampu nyala terus itu biasanya tank jadi gampang berlumut. Akibatnya air jadi cepat kotor, tank kelihatan kumuh dan nggak enak dipandang, dan juga si ikan jadi kurang nyaman. Kesalahan yang ke-11, tidak segera memberi penanganan pada ikan yang sakit. Nah, ini penting banget. Kalau ikan kelihatan sakit, bahkan sakit ringan sekalipun, kita harus segera memberi penanganan. Jangan sampai meremehkan dan menunda-nunda, karena takutnya penyakit itu semakin parah dan menyebabkan kematian. Contohnya, luka di badan. Kita harus segera memberi penanganan dengan cara memberi akriflavin atau luka stop. Jangan dianggap remeh, karena penyakit yang kayak gini malah bisa berakibat fatal. Misal tumbuh jamur lah, terus jadi sisik nanas lah, ataupun bahkan menjadi body rot. Kesalahan ke-12, cepat bosan sehingga jual murah. Nah, ini sering terjadi di dunia hobi, dan ini juga salah satu penyebab hancurnya harga di pasaran. Tapi ini kembali ke diri kita masing-masing sih. Hanya saja sifat-sifat kayak gini itu kalau bisa dihindari, karena bisa merugikan banyak orang. Jadi kita harus punya mindset bahwa sesuatu akan indah pada waktunya. Jadi buat kalian yang nggak sabar buat progres ikan cana, kalian harus nyiapin dana yang lebih buat beli yang udah perform maksimal. Kesalahan nomor 13, mementingkan kuantitas daripada kualitas. Jadi sebisa mungkin kita itu mementingkan kualitas daripada kuantitas. Karena kalau kita punya ikan berkualitas, kita itu puas, punya kepuasan tersendiri buat mandang si ikan, buat menikmati keindahan si ikan. Jadi kalau misalkan ikan banyak tapi kok kualitasnya kurang, terlalu gemuk atau warnanya pucat, itu kayak percuma. Karena ngasih makannya sama, ngabisin listriknya sama, ganti airnya sama, capeknya buat memelihara sama. Tapi kalau kita lakuin itu buat ikan yang kurang perform, itu kayak sayang aja. Dan tentunya harga jualnya pun berbeda. Ikan-ikan yang berkualitas itu
lebih gampang buat jual dan harganya terserah kita, tentunya lebih mahal dari harga pasaran, dan ikan-ikan yang berkualitas itu dipandang oleh penghobi-penghobi lain. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Makasih udah nonton, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. It's too late now, I remember everything, and how careless we could be, and how careless we could be.